Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ea Aulia dari kelompok 7 dan rekan saya Hamka Nugraha. Kami di sini akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Pemerintahan Desa Padasuka menggunakan TOGAP ADM versi 9.2. Baik, sebelumnya kami di sini telah membagi materi untuk penjelasan. 1 akan disampaikan oleh saya pendahuluan, dan 2 metode penelitian juga akan disampaikan oleh saya. 3 hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Hamka Ilham Nugraha, rekan saya, dan kesimpulan akan disampaikan oleh saya. Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Pemerintahan Desa Padasuka menggunakan TOGAP ADM versi 9.2. 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah mendorong transformasi digital yang pasif di berbagai sektor instansi pemerintahan termasuk pada level pemerintahan terkecil, yaitu pemerintahan desa, kelurahan, hingga kecamatan. Transformasi ini menuntut adanya pengelolaan proses bisnis dan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Peran sistem informasi di lingkungan pemerintahan tingkat desa saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung administrasi harian, melainkan telah bergeser menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan dan surat menyurat, serta optimalisasi manajemen internal melalui sistem absensi hingga pengujian pegawai. Namun, pada realitasnya implementasi teknologi informasi ini di banyak kantor desa dan instansi daerah seringkali menghadapi kendala yang serupa. Masalah yang kerap muncul antara lain adalah belum terintegrasinya sistem informasi antar fungsi, ketergantungan pada proses manual yang memicu lambatnya pelayanan, serta adanya tumpang tindih fungsi silo sistem informasi. Fenomena ini terjadi karena pengembangan teknologi informasi sering dilakukan secara parsial atau insidental tanpa adanya perencanaan strategis yang matang. Selain itu, dalam versi jangka panjang seperti pewujudan konsep desa cerdas Smart Village yang mencakup pilar pelayanan publik cerdas Smart Village Service, masyarakat cerdas Smart People, mobilitas, tata kelola ekonomi hingga lingkungan, diperlukan penyelarasan alignment yang kuat antara strategi organisasi dan infrastruktur TIK yang akan dibangun. Contoh konkretnya adalah pemanfaatan TIK untuk transformasi tata kelola dan data krusial seperti sistem pendaftaran pemerintahan bantuan sosial desa agar tepat sasaran. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan strategis organisasi dan implementasi teknologi tersebut, diperlukan sebuah perencanaan arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur EA. EA bertindak sebagai cetak biru blueprint yang menyelaraskan proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi di instansi tersebut. Salah satu kerangka kerja framework arsitektur enterprise yang paling komprehensif, fleksibel, dan banyak digunakan untuk merancang arsitektur sistem informasi di tingkat instansi pemerintahan adalah The Open Group Architecture Framework, Architecture Development Method, TOGAP ADM. TOGAP ADM menyediakan tahapan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari primary fase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, data dan aplikasi, hingga teknologi arsitektur, sangat relevan untuk memetakan kebutuhan arsitektur masa kini dan merancang arsitektur target masa depan. Guna memastikan rancangan arsitektur tersebut memiliki nilai guna dan kualitas yang terukur, beberapa penelitian juga mengkombinasikan TOGAP ADM dengan metode evaluasi seperti EA Scored. Penelitian ini berfokus pada perencanaan arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAP ADM di instansi objek penelitian. Melalui pendekatan TOGAP ADM diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan sebuah model cetak biru teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Cetak biru ini diharapkan mampu meminimalisir redundansi data, mengoptimalkan pelayanan administrasi publik, mendukung pilar-pilar, mengembangkan komponen desa atau intensi yang cerdas, serta menjadi panduan strategis dalam jangka panjang bagi pemangku kebijakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, 2. Metode penelitian 2.1 Kerangka kerja Enterprise Arsitektur TOGAP versi 9.2. Penelitian ini menetapkan metode Enterprise Arsitektur EA sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pelayanan publik.
pengelola keuangan desa (APBDes), dan pemberdayaan sektor agraris dengan teknologi informasi di pemerintahan desa pada Suka. Kerangka kerja yang dipilih adalah TOGAP Standard Edition version 9.2 yang dirilis oleh The Open Group. Pemilihan TOGAP versi 9.2 didasarkan pada struktur yang lebih modular, adaptif, dan menyediakan panduan khusus sebagai tata kelola digital pemerintahan digital governance standard. Karakteristik ini membantu TOGAP versi 9.2 jauh lebih relevan untuk diadopsi di tingkat pemerintahan desa dibandingkan versi terdahulu, karena memungkinkan simplifikasi dokumen arsitektur tanpa mengurangi esensi tata kelola yang akuntabel. Penggunaan TOGAP ADM, Architecture Development Method, sebagai metodologi inti dalam perencanaan arsitektur di tingkat desa atau instansi daerah sejalan dengan berbagai literatur terdahulu. TOGAP secara konsisten terbukti mampu mentransformasi sistem pelayanan manual menjadi digital, meningkatkan efisiensi administrasi publik terpadu, serta menyediakan landasan sebagai arsitektur pelayanan publik yang komprehensif di tingkat kecamatan. 2.2. Tahapan perancangan arsitektur TOGAP ADM. Penelitian ini mengikuti siklus penuh TOGAP ADM versi 9.2 yang disesuaikan tailoring dengan skala organisasi pemerintahan desa pada Suka. Proses perancangan dibagi ke dalam beberapa fase terintegrasi sebagai berikut. Berikut adalah gambar TOGAP ADM versi 9.2. 1. Primary fase. Fase awal. Fase ini berfokus pada penentuan prinsip-prinsip arsitektur, identifikasi pemangku kepentingan utama kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kelompok tani, serta penyelarasan regulasi lokal dari pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terkait sistem informasi desa (SID). Tahapan instalasi awal ini krusial untuk menentukan batas serta ruang lingkup tata kelola arsitektur desa. 2. Fase A. Arsitektur Vision visi arsitektur. Tahap ini merumuskan versi arsitektur yang selaras dengan rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Visi yang dibangun berfokus pada integrasi pelayanan administrasi dan transformasi anggaran (APBDes). Perumusan visi arsitektur ini diadopsi dari metodologi perancangan strategis sistem informasi tingkat desa guna memastikan keberlanjutan investasi teknologi. 3. Fase B. Bisnis arsitektur bisnis. Fase ini menetapkan proses bisnis berjalan as is dan merancang proses bisnis target to be dari 3 kegiatan utama desa: pelayanan publik, surat keterangan, pengelolaan APBDes, dan pembinaan agraris. Evaluasi struktur bisnis ini mengacu pada model tata kelola pelayanan kantor desa yang berorientasi pada pemangkasan birokrasi manual. 4. Fase C. Information System Arsitektur sistem informasi. Fase ini memodelkan kebutuhan data dan aplikasi desa yang dibagi menjadi 2 sub-arsitektur. Arsitektur data mengorganisasikan entitas data kependudukan, data ekonomi untuk SKTM, anggaran APBD, serta data kelompok tani, kuota pupuk atau bibit. Pendekatan manajemen data berbasis kebutuhan warga ini merujuk pada pemodelan data absensi dan bantuan sosial pedesaan. Arsitektur aplikasi merancang aplikasi esensial seperti aplikasi pelayanan mandiri surat desa, dashboard transparansi APBDes, dan sistem informasi agraris. Pengembangan aplikasi ini dirancang secara modular agar mendukung ekosistem desa cerdas smart village pada dimensi village service pelayanan desa. Fase D. Teknologi arsitektur teknologi. Fase ini merancang infrastruktur perangkat keras, jaringan, dan perangkat lunak. Mengingat kebutuhan infrastruktur desa, rancangan teknologi difokuskan pada pemanfaatan komputasi awan cloud yang terintegrasi dengan pusat data Pemkab Tasikmalaya untuk menggunakan platform open source server desa guna efisiensi budaya. Konsep efisiensi infrastruktur teknologi ini didukung oleh studi implementasi teknologi informasi pada instansi lingkungan hidup dan daerah. 6. Fase E. Opportunities dan Solution, peluang dan solusi. Tahap ini mengevaluasi kesenjangan gap analis antar kondisi sistem informasi saat ini. Target di fase ini dilakukan kajian operasi apakah desa akan membangun sistem baru secara mandiri atau mengadopsi platform Smart Village yang mencakup pilar Smart People, Living, Mobility, Governance, ekonomi, dan lingkungan yang ramah guna bagi masyarakat desa. Fase F. Migration Planning, rancangan migrasi. Fase ini menyusun lini masa prioritas implementasi berdasarkan kemampuan anggaran belanja desa APBDes. 8. Fase G. Implementasi governance tata kelola implementasi. Fase ini merumuskan tata kelola dan panduan teknis bagi pihak pengembangan atau dinas terkait. Selain itu, dirancang program pelatihan bagi perangkat desa agar tidak terjadi gap keterampilan teknologi digital di village. Data kelola ini memastikan aplikasi dibangun sesuai dengan cetak biru blueprint arsitektur yang disepakati.
9. Fase H, arsitektur change management, manajemen perubahan arsitektur. Tahap terakhir ini menetapkan prosedur monitoring untuk memastikan sistem informasi bersifat dinamis dan siap beradaptasi terhadap perubahan regulasi berskala dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, adapun tuntutan kebutuhan pelayanan warga di masa depan. 10. Requirement management, manajemen kebutuhan. Proses ini berada di sepanjang siklus ADM untuk menangkap, menguji, dan mengelola kebutuhan dari seluruh pemangku kepentingan desa, perangkat desa, kelompok tani, warga secara berkelanjutan. Validasi kematangan hasil rencana arsitektur dari setiap fase ini dievaluasi secara berkala menggunakan instrumen penelitian kuantitatif seperti metode EA, arsitektur, Enterprise Arsitektur EA Score untuk memastikan akuntansi hasil desain arsitektur desa. Akurasi. 2.3 Metode dan tahap pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid, komprehensif, dan akurat sebagai dasar pemodelan arsitektur menggunakan TOGAF Standard Edition versi 9.2, penelitian ini menerapkan kombinasi metode pengumpulan data primer dan sekunder. 1. Observasi langsung. 2. Wawancara mendalam in-depth interview kepala desa dan sekretaris desa. Studi dokumentasi, pengambilan foto, perancangan pembangunan jangka menengah desa, pendapatan dan belanja desa APBDes. 4. Studi literatur, penelitian, menentukan penelaahan komprehensif terhadap teori jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan enterprise arsitektur, kerangka kerja TOGAF Standard Edition versi 9.2, start konsep desa cerdas Smart Village. Sistensi literatur digunakan untuk memetakan bagaimana pilar-pilar Smart Village, khususnya pada dimensi village service, smart governance, dan ekonomi cerdas, dapat diintegrasikan ke dalam model arsitektur sistem informasi desa. Selain itu, studi literatur berperan penting dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai peran framework TOGAF ADM dalam Innovate Research, dalam mempercepat transformasi digital instansi publik secara global, serta bagaimana mengukur tingkat kematangan arsitektur menggunakan metode EA Score. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hamka Nugraha, bagian 3 hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari preliminary fase. Fase awal ini bertujuan untuk menetapkan prinsip arsitektur, batasan ruang lingkup, dan membangun komitmen tata kelola bersama struktur organisasi inti desa. Berdasarkan regulasi Pemkab Tasikmalaya, batasan arsitektur difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu efisiensi pelayanan, transparansi, keuangan, dan sektor agraris. Kami menetapkan 2 prinsip utama, yaitu data accessibility untuk menjamin keterbukaan PBDS, serta interoperability agar sistem masa depan dapat terintegrasi selaras dari tingkat desa hingga skala nasional. Nah, selanjutnya, fase A, arsitektur vision. Pada fase A, kami merumuskan visi jangka panjang untuk menjamin keterlanjutan investasi teknologi informasi desa, yaitu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif melalui teknologi modular. Visi ini didukung oleh stakeholder MAP yang memetakan hubungan antara perangkat desa sebagai pengelola, serta warga dan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Konsep, konsep Konsep solusi nyata yang diusulkan oleh ekosistem digital village platform desa pada suka yang terdiri dari 3 modul aplikasi modular yang terintegrasi. Yang terdiri dari aplikasi Kapok untuk digitalisasi administrasi, surat warga secara mandiri, dashboard APBDS sebagai media transparansi realisasi anggaran publik, serta aplikasi Sipagri yang difokuskan pada tata kelola logistik dan bantuan kelompok tani. Alur terintegrasi tingkat tinggi komponen-komponen tersebut dijabarkan melalui 3 modul utama pada gambar 2. Nah, sekarang kita masuk ke fase B, yaitu arsitektur bisnis. Pemodelan pertama adalah proses bisnis pelayanan administrasi publik melalui aplikasi Sakapok. Pada model to be in, rantai birokrasi dipangkas agar warga tidak perlu datang fisik atau mengantre di kantor desa untuk meminta SKO atau SKTM. Proses dibagi ke dalam 3 lini utama, yaitu warga menginput formulir dan berkas dari rumah. Sistem memvalidasi format berkas, lalu KAUR pelayanan memverifikasi secara digital menggunakan mekanisme eksklusif gateway. Jika valid, sistem otomatis mengantre PDF serta tanda tangan elektronik atau TTA atau bisa diunduh secara real time. Yang selanjutnya, arsitektur bisnis.
Untuk pengelolaan APBDS, mekanisme pencatatan diubah dari semi digital manual menjadi sistem terintegrasi dengan dashboard publik melalui 4 lane koordinasi. Setiap anggaran disetujui kepala desa akan disinkronisasikan otomatis oleh sistem ke cloud Pemkab Tasikmalaya dalam bentuk grafik interaktif yang dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Di pilar ketiga yaitu pemberdayaan sektor agraris, aplikasi Sipagri memetakan ulang pendapatan kelompok tani secara digital. Keunggulan utama Sipagri adalah adanya cross-check otomatis berbasis nik kependudukan atau mengeliminasi resiko atau data ganda atau bantuan tani yang salah sasaran di lapangan. Nah, yang selanjutnya, matrik analisis kesenjangan gap analisis arsitektur bisnis pada desa pada suka. Melalui matriks gap analisis pada tabel 6 ini, kami memetakan tindakan secara fisik proses layanan publik dan pendataan agraris berstatus modify dan new adanya penambahan otomasi sistem seperti TTA dan validasi anti data ganda, serta mengeliminasi penggunaan kertas paper based. Pencatatan APBDS diubah menjadi basis data terintegrasi cloud. Terpenting, aspek kehadiran fisik warga di kantor desa berhasil kita eliminasi atau dihilangkan sepenuhnya demi menciptakan efisiensi waktu layanan bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke fase C, yaitu arsitektur sistem informasi. Komponen pertama yang dirancang adalah arsitektur data yang merujuk pada tabel 7 ini. Kami membangun basis data yang terpadu memuat 3 kategori data utama, yaitu data kependudukan, data keuangan, dan data agraris. Pada perancangan kelas diagram di gambar 8, kelas warga bertindak sebagai entitas inti kependudukan yang memiliki relasi one-to-many dengan kelas surat keterangan. Artinya, satu unik warga bisa digunakan untuk beberapa pengajuan surat berkala. Sementara untuk manajemen logistik tani, kelas berprofesi sebagai petani dikunci relasinya dengan kelompok tani dan bantuan logistik untuk mengeliminasi anomali data ganda. Dan ini untuk arsitektur aplikasinya. Yang selanjutnya, komponen kedua dari fase C adalah arsitektur aplikasi. Berdasarkan use case diagram pada gambar 9 ini, batasan fungsionalitas sistem dibagi menjadi 3 klaster modular terintegrasi yang menjembatani aktor eksternal dan internal. Aktor warga desa berinteraksi penuh dengan Sakapok untuk memohon surat secara mandiri serta memantau dashboard APBDS sebagai bentuk pengawasan publik. Untuk kebutuhan internal, KAUR, pelayanan, dan kepala desa memegang hak kontrol penuh sebagai verifikator atau validator dokumen. Di sisi pertanian, perwakilan Poktan mengakses aplikasi Sipagri untuk menjamin transparansi data logistik hulu. Nah, yang selanjutnya pada fase D, arsitektur teknologi, fokus utama rancangan adalah efisiensi biaya operasional desa tanpa mengorbankan keandalan sistem. Mengingat keterbatasan daya listrik dan risiko kerusakan teknis pada desa mengelola server fisik sendiri, teknologi diarahkan untuk menggunakan konsep cloud computing yang diintegrasikan langsung dengan menumpang pada data center pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan angka ini, perangkat keras di kantor desa disederhanakan hanya berupa komputer pelayanan, jaringan Wi-Fi lokal, dan scanner untuk digitalisasi berkas fisik sesuai dengan desain pada gambar 10 ini. Nah, selanjutnya, fase opportunities and solution. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil perencanaan arsitektur enterprise yang telah dilaksanakan menggunakan kerangka kerja TOGAP ADM versi 9.2, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Padasuka kini memiliki cetak biru blueprint teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengeliminasi permasalahan data silo dan birokrasi manual. Perencanaan ekosistem digital Pilot platform yang mengayungi 3 modul utama, aplikasi Sakapok, dashboard transparansi APBDS, dan aplikasi Sipagri berhasil menyelaraskan kebutuhan pelayanan publik primer dengan visi mengembangkan smart village tingkat daerah. Hasil validasi menggunakan metode enterprise arsitektur Scored EA Scored juga menunjukkan tingkat kematangan yang baik pada aspek keselarasan strategis dan tata kelola, menandakan bahwa rancangan arsitektur ini valid, adaptif terhadap regulasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, serta siap menjadi panduan transformasi digital jangka panjang. Sebagai tindakan praktis untuk berkelanjutan proyek, disarankan
kepada kepala desa beserta perangkat pemerintah desa pada suka untuk segera merumuskan peraturan desa perdes yang legal guna mengayomi tata kelola TIK ini agar investasi teknologi tetap berjalan konsisten lintas masa jabatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo atau dinas terkait di tingkat Kabupaten Tasikmalaya disarankan untuk memfasilitasi penyediaan infrastruktur cloud computing atau pusat data terpadu guna menurunkan biaya server fisik di tingkat desa. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan rancangan cetak biru ke tahap eksistensi kode pemrograman software development serta melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi secara langsung pada masyarakat guna mengatur tingkat kepuasan pengguna secara real di lapangan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.